تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita hadir di tempat yang mulia ini dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah dan para malaikatnya. Siapapun yang hadir di majelis seperti ini, maka para malaikat dan ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Semoga dengan berkah kita hadir di majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap ahad kedua ba'da maghrib kita rutin mengkaji kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan hukum fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babus shalah, bab tentang salat. Tepatnya yang dibahas pertama dalam bab ini adalah auqatus shalah, waktu-waktu salat, ya. Terakhir hadis nomor berapa? 55. Sekarang kita masuk hadis yang ke 56. Betul ya? Baik. Tapi saya akan ulas kembali tanpa memperpanjang hadis-hadis sebelumnya untuk mengingat-ingat Bapak Ibu. Yang pertama, hadis 50 ini berbicara tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu salat di awal waktu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ke-51 ini berbicara tentang wanita-wanita muslimah yang ikut salat subuh berjamaah di zaman Rasulullah, ya, bersama Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi dalil yang jelas bahwa seorang wanita boleh sholat di masjid berjamaah, boleh, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Di antaranya adalah tidak menimbulkan fitnah atas kehadirannya di dalam masjid. Apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka wanita yang bersangkutan itu tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid, ya. Baik, kemudian hadis yang ke-52 ini berbicara tentang waktu sholat, ya, waktu sholat. Kemudian hadis yang ke-53 ini juga berbicara tentang waktu sholat, ya,
Jadi sama, hadis 52 dengan 53 sama-sama berbicara kapan sholat 5 waktu itu dilaksanakan. Ya, karena dulu tidak ada jam sebagaimana saat ini, maka cara Nabi dan para sahabat mengukur waktu sholat itu dengan melihat matahari. Kalau matahari sudah bergeser ke arah barat walaupun sedikit, ya, maka itu menandakan sholat duhur sudah masuk. Kemudian kalau bayang-bayangan benda itu sama dengan bendanya, maka itu menandakan masuknya waktu sholat asar. Ketika matahari sudah terbenam, itu menandakan masuknya waktu sholat maghrib. Ketika merah-merah dari matahari itu sudah tenggelam, sudah tidak ada, itu menandakan masuknya sholat isya. Ketika masuknya waktu fajar, itu berarti menandakan telah tiba waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, jadi tidak sesimpel sekarang. Kita sekarang kalau ingin menentukan waktu sholat nggak perlu lihat matahari. Walaupun dalam keadaan mendung, kita sudah bisa menilai, sudah bisa melihat secara jelas apakah waktu duhur sudah masuk atau belum, yaitu dengan melihat jam. Apalagi sudah ada waktu jadwal sholat sepanjang masa ada. Kemudian hadis yang ke 54 Bapak Ibu. Nah, ini hadis 54, hadis 55 ini berbicara tentang Nabi disibukkan oleh orang-orang kafir saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang yang strategi dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin adalah dengan menggunakan parit, ya, membuat parit yang lebar dan dalam. Itu tujuannya untuk menyusahkan musuh menyerang kota Madinah. Nah, karena khawatir musuh itu memberanikan diri untuk masuk ke parit dan menyeberang untuk bisa sampai ke kota Madinah, maka Nabi dan para sahabatnya menjaga, mengawasi, ya. Saking berhati-hatinya dan saking semangatnya Nabi dan para sahabat menjaga agar mereka bisa melawan musuh ketika musuh berusaha untuk menyeberang parit, sehingga mereka sampai tidak melaksanakan sholat asar. Kan dalam hadis ini begini, ya, 55, 54 Nabi disibukkan oleh orang-orang kafir sehingga Nabi terlewatkan untuk melaksanakan sholat asar. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat asar ma bainal maghrib wal isya, pada waktu di antara maghrib dan isya. Paham? Nabi sholat asarnya di waktu maghrib, antara maghrib dan isya. Ngoten. Nah, kemudian Nabi mendoakan orang-orang kafir yang telah membuat beliau dan para sahabatnya sibuk sehingga tidak melaksanakan sholat asar pada waktunya. Didoakan oleh Nabi mereka agar kuburan dan rumah-rumah mereka dipenuhi dengan api, ya. Nah, dari hadis ini jamaah rahimakumullah muncul sebuah hukum mengenai qadha salat, mengganti salat yang ditinggalkan. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis ini sangat jelas sekali bahwa salat yang ditinggalkan dengan sengaja, ya, itu wajib untuk diqadha, wajib untuk diganti. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terlewatkan untuk melaksanakan sholat asar dan para sahabatnya, beliau bukan berarti kemudian tidak sholat asar, tetap sholat asar tetapi di luar waktunya. Nah, kemudian mengenai qadha sholat ini ulama berbeda pendapat, ya. Karena yang dilakukan oleh Nabi di dalam hadis ini kan ada udzur. Jadi beliau tidak sholat asar pada waktunya karena ada udzur yang sangat darurat. Sebab kalau ditinggalkan berjaga-jaga mengawasi musuh, khawatir musuh tiba-tiba menyerang.
Nah, mengenai qada salat Bapak Ibu, yang disepakati ulama itu apabila ada udzur. Ulama semuanya sepakat bahwa salat wajib diqada. Udzurnya pertama, kalau kita mengikuti hadis ini adalah udzur karena perang, udzur karena menjaga musuh khawatir menyerang tiba-tiba, ya. Kemudian yang kedua, udzurnya adalah karena lupa. Yang ketiga, udzurnya karena tertidur atau ketiduran. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat atau dia tidur sehingga dia tidak melaksanakan sholat pada waktunya, maka sebagai gantinya, sebagai hukumannya adalah ayyusalliha idza dzakaraha, melaksanakan sholat ketika ingat saat itu. Panjenengan lupa sholat asar, baru ingatnya sekarang, langsung sholat. Panjenengan bangun tidur, bangunnya jam 7 pagi. Nah, maka ketika bangun langsung sholat, berwudu langsung sholat. Nah, ini semua ulama sepakat bahwa sholat yang ditinggalkan karena ada udzur syar'i ini wajib diqadha. Nah, sekarang yang diperselisihkan oleh ulama adalah mengenai sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Wonten udzurnya. Enggak ada udzur, memang dia malas untuk sholat. Matan. Mungkin dulu ketika di usia 16, 17 kan lagi masa-masa di mana anak remaja, anak muda itu susah sekali untuk melaksanakan sholat. Udah dikasih tahu bahwa sholat itu hanya 5 menit, tapi tetap aja nggak sholat. Wudhunya 5 menit, sholatnya 5 menit, 10 menit semua. Ya, tetap saja mereka nggak sholat. Lalu setelah bekerja pensiun taubat. Nah, udah pensiun baru taubat. Alhamdulillah panjenengan dikasih usia sampai pensiun itu tujuannya untuk mengejar ketertinggalan di masa muda panjenengan. Nah, maka apakah sholat yang sengaja ditinggalkan waktu masih muda wajib diqadha atau tidak wajib diqadha? Hanya ditaubatin dan diistighfarkan saja. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau kita mengikuti pendapat Az-Zahiri itu pendapat ulama yang mengambil hukum secara zahir saja. Nah, secara zahir tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat yang ditinggalkan secara sengaja wajib diqadha. Tidak ada. Yang ada adalah sholat yang ditinggalkan karena ada uzur tadi. Nah, yaitu uzurnya lupa atau tidur. Nah, maka ulama Az-Zahiriyah, ulama-ulama Az-Zahir menyatakan bahwa sholat yang ditinggalkan secara sengaja ini tidak wajib untuk diqadha. Yang diwajibkan adalah istighfar, banyak bertaubat kepada Allah karena meninggalkan sholat dengan sengaja itu termasuk perbuatan maksiat. Nah, pendapat ini didukung juga oleh ulama kontemporer yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah. Baik, ini pendapat yang pertama. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka semua bersepakat bahwa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib diqadha. Mereka pakai dalil qiyas. Nah, qiyasnya apa? Dikiaskan dengan hadis ini. Orang meninggalkan sholat karena ada udzur aja wajib diqadha. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, sengaja meninggalkan? Berarti lebih wajib untuk mengqadha. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, paham? Nah, bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu, orang yang sengaja meninggalkan sholat itu dihukumi kafir.
Tapi kafir itu akan terhalang bagi dia ketika dia mau mengqadha salat yang sengaja dia tinggalkan. Nah, maka kalau kita mengikuti pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, salat wajib yang sengaja ditinggalkan maka wajib untuk diqadha. Nah, panjenengan dulu ketika usia 20, 25, usia 16, 17 enggak sholat dan sengaja tidak sholat, berarti wajib diqadha. Nah, Ustadz kebanyakan itu 5-10 tahun enggak sholat. Jadi selama usia 16 sampai usia 30 tahun misalnya, atau usia 25 tahun enggak sholat, ya, dari usia 16 sampai usia 25 tahun, hampir 10 tahun dia tidak sholat, jemaah rahimakumullah, maka sholat selama 10 tahun itu kalau merujuk kepada pendapat mayoritas ulama wajib untuk diqadha, diganti, ya. Kalau sholat yang ditinggalkan karena ada udzur itu aja wajib diqadha, apalagi sholat yang ditinggalkan karena sengaja, ya. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak sholat. Nabi walaupun di dalam peperangan dan beliau disibukkan oleh musuh, dan walaupun waktunya sudah lewat, tetap Nabi melaksanakan sholat, ya. Maka semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita untuk ahli di dalam salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kemudian kita masuk hadis yang ke berapa sekarang? 56. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat Isya. Nabi lantas keluar dan kepalanya meneteskan air seraya bersabda, "Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka mengerjakan salat Isya pada waktu seperti ini." Nah, ini tentang salat Isya yang dilakukan oleh Nabi. Kadang Nabi melakukan salat Isya di pertengahan malam, jam 12, jam 1, Bapak Ibu. Nah, kemudian Nabi SAW ketika melihat para sahabat sudah banyak yang berkumpul di masjid, maka beliau keluar menuju masjid dalam keadaan apa? Wa ra'suhu yaqturu ma'an, rambutnya meneteskan air. Berarti Nabi habis apa? Habis apa? Habis mandi. Wallahu ta'ala alam, apakah mandi junub atau mandi biasa? Karena tidak semua orang mandi malam itu ya mandi junub. Ada orang mandi malam ya karena habis, ya, sebelumnya habis badminton, ya toh, keringetan akhirnya mandi malam. Kemudian ada juga orang mandi malam, setelah bangun tidur dia mandi supaya seger sholat tahajudnya. Dan ini dalil Bapak Ibu bahwa mandi setelah bangun tidur malam, itu mandi yang sehat. Buktinya apa? Nabi mandi, ya. Nah, kalau nggak percaya panjenengan tanya kepada ahli kesehatan tentang mandi setelah tidur malam, yaitu jam 1, jam 2 panjenengan bangun mandi langsung seluruh badan. Itu mengandung kesehatan dan kebaikan untuk fisik yang sangat luar biasa, jamaah rahimakumullah, ya. Manfaatnya adalah akan seger ketika melaksanakan sholat tahajud, ya, seger, ngantuknya hilang. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga Nabi mandi di waktu malam, ya. Ini kemungkinan yang ketiga adalah mandi junub. Nah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan. Yang jelas ketika Nabi ingin melaksanakan sholat Isya di pertengahan malam, setelah beliau bangun tidur, beliau ingin melaksanakan sholat Isya dengan para sahabatnya, beliau keluar ke masjid, rambutnya dalam keadaan basah meneteskan air, ya.
Lalu Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka sholat isya di waktu ini, yaitu di waktu pertengahan malam, jam 12, jam 1, Bapak Ibu. Ya. Tapi semua umatnya rata-rata berat kan sholat isya di waktu itu. Nah, jangankan jam 12 malam, jam setengah 7, jam 7 aja berat jemaah rahimakumullah. Karena biasanya habis maghrib kalau orang itu kerja ya, dari subuh udah berangkat ya, di kantor dia nggak bisa tidur, kemudian pulang jam sore habis asar, mandi, setelah itu makan, apa yang terjadi? Apabila nggak ikut pengajian, itu bisa-bisa sholat isyanya kebablasan sampai subuh ya. Yang terjadi apa? Setelah dia mandi sholat maghrib ngantuk, makan ngantuk. Tapi kalau dia ikut pengajian, insya Allah tetap bisa sholat berjamaah, walaupun ketika pengajian tidur ya, itu karena capek. Betul apa? Tidurnya orang di pengajian itu tetap dapat pahala ya. Nah, maka sekarang lebih utama mana sholat isya di awal waktu dengan sholat isya di pertengahan waktu, jam 12 atau jam 1? Nah, sebagian ulama mengatakan lebih utama di pertengahan waktu, karena Nabi mengatakan di dalam hadis ini, jika tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk sholat isya di waktu ini, menunjukkan bahwa sholat isya pada waktu pertengahan malam itu waktu yang sangat utama. Tetapi pendapat yang lain mengatakan, ini pendapat jumhur ulama, bahwa sholat isya itu lebih utama dilakukan di awal waktu, karena Nabi sering melaksanakan sholat isya di awal waktu dibandingkan di pertengahan waktu ya. Baik, sekarang kita masuk hadis berikutnya. Ini tentang adab sebelum melaksanakan sholat ya. Kita baca dulu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika salat hampir ditegakkan sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka makan malamlah terlebih dahulu. Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis yang seperti di atas. Paham? Jadi kalau panjenengan lapar, makanan sudah siap, sedangkan sholat sudah diiqomahkan, sholat sudah diiqomahkan, sudah ditegakkan jemaah rahimakumullah, maka perintah Nabi sholat dulu apa makan dulu? Nah, kompak jawabnya ini. Kata orang lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Nah, maka menurut hadis ini makan terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Nah, dari hadis ini jemaah rahimakumullah ada beberapa pelajaran. Yang pertama ya, bahwa yang diinginkan oleh Nabi ketika sholat itu adalah hadirnya hati. Hadirnya hati, khusyuk, menghayati, konsentrasi. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu lapar, makanan sudah siap, sedangkan sholat juga mau dilaksanakan, makan dulu kata Nabi. Karena kalau orang memaksakan diri untuk sholat terlebih dahulu, maka dia tidak konsentrasi kepada sholatnya. Dia lebih ingin cepat-cepat menyelesaikan sholatnya. Dia tidak khusyuk melaksanakan sholat karena dia pengen segera makan. Jemaah rahimakumullah. Nah, berarti yang diinginkan oleh Nabi dalam sholat itu adalah khusyuk, jemaah rahimakumullah ya. Cuman masalahnya kita ini kan lapar nggak lapar tetap nggak khusyuk sholatnya. Ini masalah kita ya. Cuman tetap ikut sunnah Nabi, kalau panjenengan lagi lapar, makan sudah siap, sholat udah mau dilaksanakan, makan dulu baru sholat ya. Kemudian jamaah rahimakumullah,
Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa mendahulukan makan dibandingkan sholat ketika makan sudah siap dan kondisi kita dalam keadaan lapar, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah. Artinya kalau panjenengan sholat dulu baru makan, ini hanya kena hukum makruh, bukan hukum haram. Karena makan dulu baru sholat, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ini mayoritas ulama mengatakan sunnah. Walaupun ada sebagian kecil pendapat ulama mengatakan haram. Ya, ada sebagian ulama mengatakan kalau lagi dalam keadaan lapar, makanan sudah siap, terus sholat dulu baru makan. Sebagian kecil pendapat ulama mengatakan haram, sholatnya tidak sah. Tapi ini pendapat yang lemah karena dianut oleh sebagian kecil ulama. Sedangkan pendapat yang lebih kuat mengatakan sholatnya tetap sah karena makan dulu baru sholat, hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ya, ini perintah sunnah, bukan perintah wajib. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah ketika waktu sholatnya sudah mepet. Misalnya panjenengan tidur waktu zuhur, sebelum zuhur udah tidur panjenengan, belum makan, lapar, ya, tertidur sampai menjelang asar, panjenengan baru bangun. Asar kurang 10 menit akan tiba, zuhur kurang 10 menit akan habis, ya. Sedangkan panjenengan lapar, makanan sudah siap. Tapi kalau panjenengan makan dulu, maka waktu sholat zuhur akan habis. Nah, tapi kalau panjenengan sholat dulu baru makan, panjenengan bisa melaksanakan sholat zuhur di waktunya. Nah, ini kata ulama, dalam kondisi seperti ini yang diutamakan adalah sholat dulu baru makan. Kecuali panjenengan jika tidak makan akan semaput dan akan mati. Nah, ini harus makan dulu baru sholat. Tapi kalau lapar, sangat lapar tapi tidak sampai membahayakan kepada fisik kita, nah maka sholat dulu baru makan. Karena melaksanakan sholat pada waktunya hukumnya wajib. Sedangkan makan dulu ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian jika memang panjenengan memilih makan dulu dan diutamakan untuk makan dulu baru sholat jika makanan sudah siap, ya, maka setelah panjenengan selesai makan, sholat berjamaah sudah bubar, sudah selesai. Ini kata ulama, panjenengan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun panjenengan sholat di rumah, dengan syarat memang sebelumnya panjenengan istiqomah berjamaah. Kalau panjenengan nggak istiqomah berjamaah, ya nggak dapat, ngoten. Tapi kalau panjenengan istiqomah berjamaah, lalu lapar kemudian makan dulu baru berangkat, ternyata ketika sampai masjid panjenengan mendapati sholat berjamaah sudah selesai, panjenengan sudah dianggap mendapatkan pahala berjamaah. Paham? Nah, lanjut hadis berikutnya 58. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sah salat ketika makanan sudah dihidangkan dan salat dengan menahan kencing dan berak." Bahasanya kok berak ini. Baik, ini penerjemahnya mungkin nggak tahu orang mana ini penerjemahnya. Nah, baik. Kalau di terjemahan ini dikatakan tidak sah sholat. Wah, ini ekstrim penerjemahnya ini. Berarti kalau orang sholat dulu baru buang hajat, padahal sebelum sholat dia pengen buang hajat, tapi dia milih sholat dulu, baru setelah sholat buang hajat begitu. Berarti kalau ikut terjemahan ini sholatnya tidak sah. Nah, ini pentingnya belajar ada guru. Kalau nggak ada gurunya, panjenengan mengatakan, oh nggak sah sholatnya ini, karena di terjemahan ini tidaklah sah sholat. Nah,
Padahal Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi coba lihat redaksi bahasa Arabnya. La sholata, tidak ada solat. Nah, tidak ada solat ini kan ada dua kemungkinan. Tidak sah, kemungkinan yang kedua tidak sempurna. Ngoten. Sama dengan kalimat la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum, tidaklah kalian beriman sampai kalian memuliakan tamu, memuliakan tetangga, kata Nabi. Nah, kalau kita tidak memuliakan tetangga, apakah kita tidak beriman? Tetap beriman, tapi imannya tidak sempurna. Ngoten. Nah, maka yang lebih tepat, la sholata ini diartikan tidak sempurna sholatnya. Nah, atau juga bisa diartikan janganlah kalian sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan sholat dengan menahan kencing dan buang air besar. Nah, paham hadis ini ya? Misalnya panjenengan mau berangkat ke masjid, tiba-tiba sakit perut, itu BAB dulu atau ke masjid dulu? Nah, sunnahnya, perintahnya dari Nabi, buang hajat dulu baru ke masjid. Oh, buang hajatnya nggak sebentar Ustaz, karena orang itu macam-macam ya. Iya katanya. Pengalaman semua ini. Ada orang buang hajat itu 3 menit selesai. Tapi dalam sehari semalam buang hajatnya 3 kali. Ada yang orang buang hajat itu sampai setengah jam, ada yang 1 jam, Bapak Ibu. Saya pernah dengar cerita itu, ada seorang anak telat sekolah gara-gara buang hajatnya sampai 1 jam. Bayangkan itu, 1 jam. Nah, sekali buang hajat 1 jam, tapi setelah itu dia lama nggak buang hajat, sehari, 2 hari, 3 hari ya. Jadi dirapel sama dia. Nah, maka jemaah rahimakumullah, diutamakan buang hajat dulu, kencing dulu. Kalau panjenengan misalnya nih mau buang angin, sebelum sholat mau buang angin, itu kalau ikut hadis ini buang angin dulu atau sholat dulu? Nah, masalahnya kita ini biasanya malas wudhu. Nah, itu penyakit kita, penyakit M ya, penyakit malas, akhirnya ditahan. Nah, cuman kadang kalau nggak mau sholat, nggak mau keluar, kan begitu. Jadi kalau nggak mau sholat itu nggak pengen buang angin, tapi ketika mau sholat malah pengen buang angin. Nah, setannya disalahkan ini. Nah, baik, tapi kalau kita ikut hadis ini, maka buang angin dulu, kentut dulu, baru kemudian berwudu dan sholat, Bapak Ibu. Jangan menahan. Bahkan sebagian pendapat ulama mengatakan kalau panjenengan pengen buang angin ketika sholat, ya dilepas aja, itu lebih utama dibandingkan ditahan. Tapi jangan lepas di dalam masjid, ya, dilepas di dalam masjid sama jenengan. Nah, subhanallah, Nabi ingin kita sholat sempurna, fokus. Kalau orang sebelum sholat udah mau kencing, mau BAB, udah kembung perutnya, tapi dia memaksakan diri untuk sholat, yang terjadi sholatnya tidak konsentrasi. Dia nggak bisa ngikutin imam lama, imamnya lama, udah nggak tenang, dia gelisah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian masuk hadis berikutnya tentang waktu yang dimakruhkan untuk sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis 59. Langsung saya baca redaksi hadisnya. Nah, ini ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengerjakan sholat setelah sholat subuh sehingga matahari terbit, dan setelah sholat asar sehingga matahari terbenam. Ini waktu yang dimakruhkan untuk sholat, setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan setelah asar sampai terbenamnya matahari. Adapun sholat yang dimakruhkan atau dilarang, Bapak Ibu, tidak semua sholat. Kalau panjenengan baca syarahnya, yang dilarang adalah sholat sunnah
mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang nggak ada sebabnya, nggak ada namanya, pokoknya sholat sunnah gitu. Nah, misalnya panjenengan pengen sholat 2 rakaat, nggak ada namanya usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, saya niat sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala, itu namanya sholat sunnah mutlak, nggak ada namanya. Nah, ini tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang, yaitu setelah asar dan setelah subuh. Tapi kalau sholat sunnah itu sholat sunnah yang memiliki sebab atau memiliki nama, maka boleh dilakukan walaupun habis asar atau habis subuh. Contohnya sholat apa? Nah, sholat tahiyatul masjid ini kan ada sebabnya. Sebabnya panjenengan masuk masjid, ada namanya. Sholat apa lagi? Sholat hajat, ada namanya hadirin. Kemudian sholat qadha juga bisa, ya. Nah, adapun sholat yang tidak ada namanya, yaitu sholat sunnah mutlak, ya, maka tidak boleh dilakukan. Larangan ini bersifat makruh, tidak sampai haram, ya. Kemudian hadis berikutnya hampir sama dengan hadis yang tadi, ya, yaitu larangan tidak boleh sholat setelah subuh dan tidak boleh sholat setelah asar sampai matahari terbit. Kalau sholat asar berarti sampai matahari terbenam. Nah, kemudian hadis yang terakhir ini, hadis yang ke-61, ini maknanya sama dengan hadis yang ke-50 berapa tadi? Yang tentang orang-orang kafir, 54 dan 55, jemaah rahimakumullah. Hadis 61 maknanya sama dengan hadis 54 dan 55. Nabi sholat asar setelah terbenamnya matahari karena disibukkan oleh orang-orang kafir pada perang Khandaq, ya. Nah, maka kita kembali tadi kepada hadis tentang sholat yang dimakruhkan, yaitu sholat di waktu-waktu yang makruh setelah subuh dan setelah asar. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis yang lain, nah, Nabi menyebutkan salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang mana Nabi melarang kami, kata para sahabat, untuk sholat dan menguburkan jenazah pada waktu itu. Yang pertama, hina tatlu'us syamsu, ketika matahari terbit. Jadi ketika matahari terbit dilarang sholat dan dilarang apa? Menguburkan jenazah, ya. Berarti kalau kita menghitungnya dari ba'da subuh, ya, itu sampai matahari terbit. Nah, matahari terbit ini masih belum boleh sholat, Bapak Ibu. Nunggu matahari itu sepanjang atau setinggi anak panah. Nah, kalau dalam kitab fikih disebut juga dengan setinggi tombak. Tombak itu berapa meter? Setinggi ini berapa meter nih, Pak? 1,5 meter. Nah, kurang lebih 1,5 meter. Matahari udah tinggi 1,5 meter. Nah, kecuali tombaknya agak tinggi lagi 3 meter, ya. Nah, tombak yang ada di zaman Nabi atau ukurannya mungkin hampir sama seperti inilah, 1,5 meter. Berarti matahari tingginya 1,5 meter baru boleh sholat. Namanya sholat isyraq. Paham? Nah, panjenengan kalau pengajian belum matahari belum menyebarkan cahaya, jangan sholat dulu, ya. Tunggu 5 sampai 10 menit baru sholat, ya. Kalau baru bunyi terbit, ya, jangan sholat karena dilarang oleh Nabi melaksanakan sholat, ya, dilarang. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imudh dhahirah hatta tamila, ketika matahari persis berada di tengah, ya, persis di tengah,
ini tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah. Sholat yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Kemudian wahina tadayyafu lil ghurub hatta taghruba, dan ketika matahari mau terbenam, ya, jadi matahari mau terbenam dilarang untuk sholat, yakni sholat sunnah mutlak, ya. Tapi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qadha, maka sholat wajib yang diqadha maka diperbolehkan. Nah, itulah waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan Pak Yudi. Baik. Tidur gimana? Itu terkadang ya ada kasus yang lama tadi sampai sholat jamaah itu selesai. Apakah itu hukumnya kita dianggap nanti hukum sholat sendiri atau tetap dapat keutamaan sholat berjamaah karena kita sudah rutin jamaah? Baik. Kalau memang sebelumnya rutin berjamaah, istiqomah berjamaah, tapi pada subuh waktu itu ketika bangun kok perutnya sakit, kemudian ke kamar mandi, buang hajat sampai sholat berjamaah di masjid selesai, lalu sholat di rumah sendiri, ya. Nah, maka sholat di rumah sendiri itu sudah dicatat oleh Allah seperti sholat berjamaah. Nah, ini sama dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi, siapa yang berpergian jauh atau dia sakit, maka dia dicatat seperti orang yang sehat, seperti orang yang tidak berpergian. Pahalanya sama, asalkan sebelumnya dia ketika sehat dan ketika tidak berpergian dia melakukan amalan-amalan dengan istiqomah, ya, tetap sama. Ada lagi? Nah, monggo Pak. Baik, waktu duha ini berakhir, kata ulama, berakhir sampai menjelang duhur. Berarti sekarang duhurnya jam setengah 12, berarti jam 12 kurang 15, jam setengah 12 kurang 15 ini duhur sudah, duha sudah dianggap habis, ya. Jadi paling akhir adalah jam 11.15 kalau bulan ini, sekarang ya kan, sekarang setengah 12 sudah duhur. Nah, ngoten. Nah, artinya kalau panjenengan sholat duha di waktu istiwa, waktu istiwa itu waktu yang matahari ketika berada di tengah, ini sholat duhanya tidak sah karena sudah di luar waktunya. Nah, tidak sah, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Silakan. Baik, mengqadha salat yang ditinggalkan tidak harus di waktu salat yang sama. Tidak harus. Misalnya panjenengan pernah misalnya tadi siang panjenengan sengaja meninggalkan salat duhur. Tidak harus menunggu waktu duhur besok panjenengan mengqadhanya, enggak harus. Ya, lebih cepat lebih bagus, ya. Jadi kalau panjenengan misalnya salat maghrib, setelah salat maghrib lalu panjenengan bangkit lagi untuk sholat, ya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib yang pernah ditinggalkan dulu waktu masih muda, ya, itu boleh-boleh saja, karena mengqadha sholat ini tidak harus di waktu sholat yang sama, tidak harus. Itu kalau kita mengikuti pendapat jumhur, ya,
bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib mengqadha sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.